Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga kita masih bisa merasakan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah selalu melimpahkannya kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing atau menuntun kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang seperti sekarang ini. Saudara sekalian, sebagai umat muslim yang baik, alangkah baiknya atau kita diharuskan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baik itu sedikit atau banyaknya, Allah memberikan kita nikmat, rezeki atau apapun itu, setidaknya kita harus mensyukuri apapun yang kita dapatkan. Karena dengan bersyukur sendiri kita seperti halnya berterima kasih kepada Allah SWT karena telah memberi nikmat dan hidayah atau kebahagiaan di kehidupan kita ini. Dan saudara sekalian, bersyukur juga bermakna sebagai tanda terima kasih atau menerima apa adanya, baik itu nikmat atau anugerah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat Islam, iman, materi dan lain-lainnya. Jadi dengan bersyukur kita berterima kasih dari banyak sedikitnya rezeki atau apapun itu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mensyukurinya. Saudara-saudara sekalian, bersyukur juga bersyukur juga tidak akan membuat kita disiksa oleh Allah, yang mana Allah tidak akan menyiksa kita ketika kita itu bersyukur, seperti halnya di surat An-Nisa ayat 147 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ma yaf'alullahu bi'adabikum waskurkum in sakartum wa amantum wa kana Allaha sakiron alima, yang artinya, mengapa aku menyiksamu jika kamu bersyukur, dan Allah Maha mensyukuri dan mengetahui. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, bersyukur sendiri merupakan suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Fadkurli adkurkum waskurli wala takfurun, yang artinya, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kau ingkar. Jadi saudara sekalian, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bersyukur itu. Dan bagi orang-orang yang tidak bersyukur, itu termasuk kepada orang-orang yang ingkar atau membangkang terhadap perintah-perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saudara sekalian, untuk mencapai hidup yang bahagia, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena
orang atau kebahagiaan itu tidak menghampiri orang-orang yang mempunyai segalanya. Akan tetapi kebahagiaan itu sendiri akan menghampiri orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti tadi, untuk atau agar hidup kita bahagia, kita bersyukur kepada Allah, baik dari nikmat yang atau hidayah, rahmat yang diberi oleh Allah, baik itu banyak atau sedikit, kita selalu bersyukur pada Allah. Maka insya Allah kita akan bahagia ketika kita telah bersyukur atau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian, adapun beberapa manfaat dari bersyukur, ya antara lainnya ada yang pertama, membuat perasaan menjadi tenang. Jadi ketika seseorang sudah bersyukur, seseorang tersebut merasa perasaannya itu tenang, tidak ada yang mengganggu di dalam pemikiran atau perasaan orang yang telah bersyukur tersebut. Dengan kata lain, orang tersebut tidak mempunyai masalah apapun, seperti keinginan yang mungkin saja tidak wajib atau tidak cukup berguna di kehidupannya. Jadi yang orang tersebut sadar bahwa ini tidak begitu berguna di kehidupan saya. Jadi orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan hatinya merasa tenang karena pemikiran-pemikiran yang merasanya agak mengganggu itu tidak ada. Terus ada yang kedua yaitu menciptakan pola pikir sukses, di mana orang yang bersyukur itu bisa dikatakan mempunyai atau menimbulkan pola pikir yang sukses. Kenapa? Karena ketika orang bersyukur itu bisa dibilang otomatis pemikirannya akan optimis dengan apa yang akan dicapainya. Jadi dengan tidak melihat apa yang ada di luar sana yang mungkin kurang berguna dari apa yang akan kita capai di kehidupan kita. Terus ada lagi yang ketiga maksudnya, tidak adanya penyakit hati seperti iri dan dengki, yang seperti di poin pertama yang perasaan tenang. Jadi tidak adanya penyakit hati itu, seorang yang bersyukur tidak mempunyai rasa iri dengki kepada seseorang atau orang lain di sekitarnya, seperti iri kepada orang lain ketika apa yang kita capai tidak sama dengan apa yang dicapai orang lain. Jadi ketika ada perasaan tersebut, mungkin orang tersebut akan merasa iri atau dengki. Bisa dibilang perasaan tersebut merupakan hal yang tidak baik untuk orang Islam sendiri, orang Muslim yang beriman sendiri. Terus adapun selanjutnya menenangkan hati, seperti yang nomor satu tadi lagi. Jadi kalau yang pertama itu perasaan, yang selanjutnya ada hati. Jadi hati itu merasa tenang dengan apa yang telah kita capai. Saudara sekalian, adapun selain manfaat dari bersyukur sendiri, ada beberapa macam bersyukur. Yang pertama ada syukur bilisan, di mana syukur tersebut diungkapkan melalui ucapan atau mulut. Dengan mulut kita melakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada yang kedua, syukur al-qalbi atau syukur dengan hati. Jadi setelah tadi ada syukur menggunakan mulut atau ucapan, yaitu ada lagi yang kedua, ada menggunakan hati, yaitu dengan seperti contoh kita bersyukur dengan yakin bahwa kita akan
bahagia untuk kedepannya atau sukses dan mencapai apa yang kita tuju. Jadi dengan bersyukur itu kita bisa optimis lah. Terus ada yang ketiga, syukur al-jawarih atau syukur menggunakan anggota badan. Seperti contoh, kita menggunakan atau gerakan badan seolah-olah kita bersyukur. Jadi seperti kebiasaan atau yang mungkin sering dilihat oleh saudara sekalian, yaitu dengan mengangkat tangan seperti ini. Itu merupakan bentuk contoh dari syukur al-jawarih. Baik saudara sekalian, maka semoga kita termasuk kepada orang-orang yang bersyukur, karena di lain kita berterima kasih kepada Allah, di samping juga kita tidak mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi semoga kita termasuk dari orang-orang yang beriman atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sendiri akan tahu bahwa itu nikmat ketika Allah sudah mencabut atau mengambil nikmat yang diberinya kepada kita. Jadi untuk seperti yang tadi saya sampaikan, karena untuk kebahagiaan dunia atau kehidupan ini kita perlu yang namanya bersyukur. Jadi dengan bersyukur kita bahagia. Dengan kata lain, ya saudara sekalian, kebahagiaan tidak menghampiri orang yang bersyukur. Akan tetapi bersyukurlah dahulu dan bahagia kemudian. Dengan kata lain, dengan bersyukur nanti kita akan berbahagia. Insya Allah bahagia untuk kehidupan dunia dan akhirat. Begitu saudara. Mungkin sekian ceramah penyampaian dari saya maksudnya. Bila ada kata-kata, tutur kata yang kurang baik dan kurang berkenan di dalam hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena untuk saya ini adalah seorang manusia yang mana tempatnya salah dan dosa. Jadi jika ada salah sedikit atau banyak, itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya udah saudara sekalian, kurang lebihnya seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.